anak-anak. Kalian pasti bertanya-tanya ya, kenapa kok kelas 2 sama kelas 3 itu hari ini belajarnya digabung ya? Iya, karena guru wali kelas 2 itu hari ini sedang sakit. Jadi berhalangan untuk hadir untuk mengajar kalian. Makanya hari ini kelas 2 sama kelas 3 itu belajarnya digabung. Kita doakan sama-sama ya, semoga guru kelas 2 segera diberi kesembuhan supaya bisa mengajar seperti biasa. Amin. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita harus apa terlebih dahulu? Kita harus berdoa. Ya, hari ini berdoa dipimpin oleh anak kelas 3. Monggo Mas, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anak kelas 3 sama kelas 2 coba. Kelas 3 terlebih dahulu. Coba ditengok kanan kirinya. Temennya ada yang tidak berangkat kah? Atau berangkat semua? Ada yang bangkunya kosong apa tidak? Coba dilihat dulu. Berangkat semua anak-anak kelas 3. Alhamdulillah ya, sehat semua ya, sehat terus sehingga bisa mengikuti pelajaran selalu ya. Anak-anak kelas 2 coba dilihat terlebih dahulu. Coba ditengok kanan kirinya, bangkunya ada yang kosong apa tidak? Berangkat semua juga. Alhamdulillah sehat-sehat terus ya, sehingga kita semua bisa mengikuti pelajaran, mengikuti kegiatan belajar mengajar. Amin. Coba ibu mau tanya dulu sama anak-anak kelas 2, kemarin belajar tentang apa saja? Bahasa Indonesia tentang apa? Tanda baca. Tanda baca itu ada apa saja? Tanda tanya, tanda petik, tanda seru, titik sama koma. Udah pada bisa belum kemarin? Udah ya, alhamdulillah. Nah, kalau anak kelas 3 kemarin belajar tentang apa? Tentang IPA, tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Bernafas, makan, bergerak, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Kalau tumbuhan itu termasuk makhluk hidup apa tidak? Termasuk ya. Untuk anak-anak kelas 3, nanti kita akan belajar tentang lingkungan hidup dengan tujuan supaya nanti anak-anak kelas 3 setelah mempelajari materi pada hari ini, diharapkan nanti anak-anak kelas 3 dapat mengerti apa sih itu lingkungan hidup dan juga dapat membedakan lingkungan hidup itu terbagi menjadi apa saja. Nah, sebelum Ibu ke kelas 2, kalian coba buka modul halaman 29. Di situ ada
soal sama bahan bacaan, kalian baca terlebih dahulu, nanti kalian bikin kelompok. Habis itu kalian berdiskusi bersama-sama. Habis berdiskusi nanti kita bahas bersama-sama apa sih isi diskusi dalam soal tersebut ya. Nah, untuk anak-anak kelas 2, hari ini ada yang tahu tidak kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Oh, belum tahu ya. Hari ini untuk anak-anak kelas 2 nanti kita akan belajar tentang bagian penting hewan. Apa sih itu bagian penting hewan itu apa sih, Bu? Aku nggak tahu, Bu. Gitu ya. Bagian penting hewan itu bagian-bagian yang paling penting, yang terpenting di dalam struktur tubuh hewan. Coba Ibu tanya terlebih dahulu, hewan-hewan itu ada apa saja sih? Coba Mbak sebutkan hewan itu ada apa saja. Ada singa, ada apa, Bu? Burung, ya boleh. Ada apa lagi? Sapi. Terus ada apa lagi? Semut. Oh ya, semut juga hewan. Terus ada apa lagi? Ada paus. Terus ada apa lagi? Kucing. Terus ada anjing, ada rusa, dan banyak lagi ya. Nah, bagian-bagian hewan itu ada bermacam-macam, dan tadi hewan-hewan yang kita telah sebutkan itu ada bagian-bagian pentingnya. Di sini Ibu ada gambar kucing nih. Kita akan menyebutkan bagian-bagian terpenting, bagian-bagian penting dalam tubuh kucing. Coba dilihat terlebih dahulu. Di situ di modul ada kok. Di modul halaman 15 kalian lihat. Nah, di situ ada gambar kucing. Di situ kucing itu memiliki apa, anak-anak? Coba dilihat gambarnya baik-baik. Nah, di situ kucing itu memiliki ada telinga. Telinga kucing itu fungsinya untuk apa? Untuk mendengar. Terus ada apa lagi di situ? Coba diperhatikan gambarnya. Ada mata. Mata fungsinya untuk apa? Untuk melihat. Ya betul. Ada apa lagi, Mas? Coba dilihat di situ. Ada hidung. Fungsi hidung untuk apa? Untuk mencium bau. Dan ada apa lagi? Coba. Ada mulut. Mulut itu fungsinya untuk apa sih? Mulut fungsinya untuk mengunyah makanan supaya makanan menjadi lembut dan bisa dicerna. Habis dikunyah itu makanan dari mulut dikunyah, itu turun kemana? Itu juga bagian penting. Turun ke perut. Perut itu fungsinya untuk apa? Untuk mengolah makanan. Terus ada gambar apa lagi? Kucing memiliki tangan atau tidak? Tidak ya. Kucing itu memiliki apa, anak-anak? Memiliki kaki. Coba dilihat. Kaki fungsinya untuk apa? Untuk berjalan. Terus fungsi ekor itu apa sih, Bu? Fungsi ekor kucing. Ada yang tahu? Coba apa? Ya, untuk menyeimbangkan tubuh. Betul sekali. Coba tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kalian, lembar siswa. Kalian bentuk kelompok ya. Nanti dikerjakan terlebih dahulu dan Ibu akan ke kelas 3 terlebih dahulu. Dikerjakan ya. Nah, untuk anak-anak kelas 3 tadi di situ Ibu suruh berdiskusi. Nah, sebelum berdiskusi di sini coba dilihat dulu papan tulis. Di papan tulis kita akan baca tentang apa? Lingkungan hidup. Apa sih, Bu, itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup itu
lingkungan yang ada di sekitar alam. Dan lingkungan hidup itu dibagi menjadi 2. Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ya, Mas apa? Lingkungan hidup alami. Terus coba Mbak, apa Mbak? Lingkungan hidup buatan. Benar sekali. Nah, lingkungan hidup alami itu apa saja sih? Apa sih yang dimaksud juga tuh lingkungan hidup alami? Lingkungan hidup alami itu lingkungan yang diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan. Nah, lingkungan hidup alami, coba contohnya apa saja? Ada gunung, terus ada apa Mas? Ada laut, ya benar. Terus ada apa Mbak? Ada sungai, terus ada danau. Hore, pintar-pintar semua. Nah, kalau lingkungan hidup buatan, coba lingkungan hidup buatan itu apa saja? Apa? Jalan, ya betul. Ada waduk, terus ada rumah sakit. Benar sekali. Kalau tambak, coba Ibu tanya, tambak itu termasuk lingkungan hidup buatan apa tidak? Iya betul. Nah, pada pintar-pintar semua ya. Nah, sekarang kan udah pada tahu ya lingkungan hidup buatan dan lingkungan hidup alami. Kalau lingkungan hidup alami, sungai fungsinya untuk apa? Untuk perairan, untuk mengairi sawah-sawah. Kalau danau untuk apa? Untuk apa coba? Nah, kalau danau untuk irigasi sama tambak. Terus kalau laut untuk tempat nelayan mencari ikan dan juga tempat rekreasi. Betul sekali. Kalau lingkungan buatan tadi apa saja? Jalan. Kalau jalan itu fungsinya untuk apa? Coba kelompok 2 tadi. Untuk transportasi. Terus kalau tambak itu untuk apa? Penambakan ikan supaya lebih terbudidaya lagi ya, hasilnya dapat terpantau. Terus tadi ada rumah sakit, fungsinya untuk kesehatan. Nah, pada pintar-pintar semua ini. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan kalian soal lembar evaluasi. Nanti dikerjakan ya. Ibu akan ke kelas 2 terlebih dahulu. Harap tenang ya dikerjakan. Nah, untuk anak-anak kelas 2 sudah selesai semua? Itu di situ ada soal apa? Soal ikan. Soal untuk menyebutkan fungsi dan bagian penting ikan. Nah, kalau bagian penting ikan itu di situ coba disebutkan apa saja kelompok 1. Ayo. Ada mata. Benar, pintar sekali. Nah, tadi ada mata, fungsinya untuk melihat. Terus ada apa lagi? Mulut fungsinya untuk mengunyah makanan. Terus ada apa lagi? Ada sirip, fungsinya untuk bergerak. Terus ada apa lagi? Insan, betul. Insan fungsinya untuk apa kelompok 2? Ayo. Untuk bernafas, betul. Nah, sekarang ada apa lagi? Perut. Terus kelompok 5 ada apa? Ada ekor. Benar sekali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Tadi kita mempelajari tentang apa? Ayo. Tentang bagian penting hewan. Coba ada apa saja? Ada mulut, ada hidung, ada ekor untuk kucing sama ikan. Terus ikan bernafas menggunakan apa? Insan. Terus ada apa lagi? Kaki, tangan juga. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan kalian buka buku halaman 16.
nanti dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan ya. Nah, untuk anak-anak kelas 3, silakan lembar evaluasinya dikumpulkan saja. Nah, untuk PR, kalian buka halaman 31. Di situ ada soal pilihan ganda, nanti dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, baik kelas 2 maupun kelas 3? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita pulang, semoga kalian hati-hati di jalan ya. Sehat-sehat selalu. Apa yang dicita-citakan bisa tercapai semuanya. Amin. Hati-hati di jalan. Terima kasih.